Selamat sore Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat. Kita sambil menunggu. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat sore, selamat malam, sidang jemaat bagi yang hadir di dalam ruang ibadah gereja ini ataupun kita yang berada di rumah KPW masing-masing. Mari kita akan ibadah pada petang hari ini. Ibadah Jumat Agung Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo 2 April tahun 2021. Masih dengan ibadah online, tetapi kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan memampukan kita. Dan saat ini, mari kita akan memuji nama Tuhan kita, mengawali ibadah Jumat Agung petang hari ini. Begitu dalam kasih Bapa kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita agungkan namanya, dalamnya kasih-Mu Bapa. Bahkan darahnya tercurah di kayu salib.
untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Selayaknya ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Sujud kepadamu, oh Yesus. Mari kita sembah dalam roh dan kebenaran. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Mari Engkau ku sembah Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran pada petang hari ini. Pengorbanan-Mu yang sungguh sangat termulia di kayu salib Tuhan, menggantikan kami yang berdosa dan hina ini Tuhan. Karena sesungguhnya kamilah yang harus menanggung derita, segala penyakit, segala kesengsaraan Kau tanggung dan lunas dibayar di kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mungkin kesekian kali Tuhan kami mengikuti ibadah Jumat Agung ini, tapi bila ini bukan menjadi klise, tapi bila ini menjadi penyembahan kami hari ini, petang malam ini. Karena kami tidak tahu kapan Engkau akan datang pada waktunya. Kali yang kedua, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang mau mati untuk kami Tuhan, berkorban tidak tanggung-tanggung. Bahkan Kau yang hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Petang hari ini Tuhan, kami peringati ibadah Jumat Agung Tuhan di gereja-Mu ini. Biarlah Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau berkenan menerima ibadah puji-pujian. Bahkan kami juga menjadi tanah yang subur, hamba-Mu yang Kau pilih, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan, menegur, bahkan menguatkan iman kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkuasa memimpin. Hamba mau diampuni pribadi lepas pribadi, bahkan saya sendiri Tuhan, karena sesungguhnya tidak layak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah petang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang sudah mati untuk kami dan hidup menjadi juru selamat kami serahkan ibadah Jumat Agung ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat malam, baik sidang jemaat yang ada di gedung gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, KPW masing-masing.
Dan petang hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang sudah terpilih, Bapak Pendeta Martinus Sumendi MTH, serta Ibu Sugeng Rawuh. Terima kasih atas kehadirannya. Betapa Kristus menderita untuk kita, tidak hanya datang merendahkan diri, tapi merendahkan serendah-rendahnya di kayu salib, menggantikan kita yang berdosa dan hina. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, baik yang di gedung gereja ataupun di rumah. Mari kita akan kidungkan nyanyian pujian kita 185, betapa kau menderita, betapa Yesus menderita untuk saya dan saudara. Mari kita kidungkan semua bait untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Bait ketiga. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. 2000 tahun yang lalu pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus terpaku di kayu salib, dan segala bukti sejarah menunjukkan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Firman Tuhan oleh hamba-Nya akan ditaburkan bagi kita malam hari ini. Mari kita siapkan apa yang dimau Tuhan, apa yang mau dicurahkan hatinya bagi kita pada ibadah Jumat Agung malam ini. Karena salib-Mu menyiapkan hati dan pikiran kita menerima sabda firman Tuhan. Hanya Kau, Yesus, Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan Sanggup menyembuh. jiwa kami pasrah berserah padamu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada
Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu Yesus hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup hari ini. Oh Yesus, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kepada hambanya, Bapak Pendeta Martinus Sumendi MTH, kami persilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kuasa-Mu ya Tuhan yang sungguh ajaib dalam setiap hidup kami. Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat kasih-Mu yang besar itu melalui pengorbanan-Mu, melalui salib-Mu, sehingga kami boleh merasakan saat ini kebahagiaan karena pengorbanan Tuhan. Dan saatnya kami bersama-sama ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu itu di dalam Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga menguatkan kami, mendidik kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berarti, menjadi anak-anak-Mu yang kuat dalam segala tantangan dan rintangan, karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan teladan yang baik buat kami. Urapi kami Tuhan, supaya hamba-Mu bisa berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Begitu juga yang di rumah. Salam, Tuhan memberkati kita. Hari yang istimewa di mana kita memperingati Jumat Agung. Kenapa disebut agung? Karena waktu Yesus disalib dan kemudian mati, itu pengorbanan yang tidak ada bandingnya. Itu adalah pengorbanan yang agung. Dan oleh karena itu, semua umat di dunia yang percaya kepada Yesus, semuanya mengingat akan karya Tuhan yang besar ini, termasuk kita yang sekarang ada di tempat ini. Ada satu tema yang kita akan bahas pada sore hari ini,
Ini merupakan subtema yang diberikan kepada saya. Aku adalah domba gembalaannya. Pak, kok beda dengan yang belakang? Beda. Aku adalah domba kepunyaannya. Yang punya siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Gembala kita. Ya sudah, berarti tidak begitu jauh berbeda. Karena memang Tuhan gembala kita, ini supnya. Jadi itu temanya, ini supnya. Enak supnya atau temanya? Sama-sama ya. Ini bukan makanan, tapi firman yang akan kita bahas. Tentu enak semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakati dulu ada 3 kata yang penting dari kalimat tema kita. Yang pertama kata aku. Siapakah aku ini? Ini tidak bicara Tuhan, tapi di situ itu berbicara kita. Kita siapa? Umat, jemaat, pasamuan. Jadi kita sepakat dulu. Kata aku di sini adalah siapa? Pasamuan, jemaat, umat. Oke. Siapa itu? Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib kemudian bangkit. Yang diperingati dengan hari Paskah, dilewati kematian minggu besok. Nah, kata yang kedua adalah domba. Siapa domba? Apakah ini binatang yang ada di rumah kita maksudnya? Dan kita disamakan antara kita dengan domba yang di rumah kita, berarti kita ini kumpulan domba-domba, wedus-wedus gitu. Kita sepakat dulu, ini adalah sebuah gambaran bagi jemaat. Jadi domba di sini adalah gambaran dari aku yang adalah jemaat. Jadi sak bagus-bagusnya awake dhewe, sak ayu-ayune awake dhewe niki wedhus. Tetapi bukan sembarang wedhus karena kita ini wedhusipun Gusti. Amin. Nah, amin toh. Oh iya. Enggak apa-apa. Nanti kita akan lihat bagaimana gambaran ini begitu menarik diungkap dalam kebenaran Alkitab. Jadi sekalipun kita kaya, sekalipun kita punya jabatan, sekalipun kita punya apa saja, tapi kita ini adalah apa? Domba. Domba di hadapan Tuhan itu. Nah, kata yang ketiga adalah gembala. Siapa gembala? Ini adalah gambaran untuk Tuhan Yesus. Kita harus sepakat dari tema ini. Ini gambaran daripada Tuhan Yesus. Ini gambaran daripada Tuhan sendiri. Sang Firman yang kemudian menjadi manusia. Karena kasihnya kepada manusia. Dia adalah gembala agung kita. Kita harus sepakat. Jadi sekali lagi, aku adalah kita, jemaat, orang yang percaya kepada Yesus. Domba adalah kita sebagai gambaran. Yang ketiga gembala adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri. Apa enggak luar biasa? Gembala kita adalah Tuhan sendiri. Itu luar biasa. Makanya orang Kristen itu enggak perlu untuk mencari pembelaan kemana-mana. Karena kita sudah punya pembela. Yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, mari kita akan lihat dari kitab Perjanjian Lama dulu, Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3. Di sana dikatakan begini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebenaran yang perlu kita pahami dalam Mazmur 100 ayat 3, pertama, Tuhanlah Allah. Ketika Alkitab berbicara Tuhanlah Allah, artinya Tuhan adalah sesembahan kita. Dengar ini. Tuhanlah Allah artinya apa? Tuhanlah sesembahan kita, tidak ada yang lain selain Allah yang menjadi sesembahan kita. Selain Tuhan yang menjadi sesembahan kita. Yang berikutnya, Dia yang menjadikan kita. Artinya apa? Allah, Tuhan itulah yang menciptakan kita. Kita ada karena Dia. Ini jelas dulu. Yang ketiga, Dia yang punya kita. Siapa yang punya kita? Kita diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata Dia yang punya kita, artinya pemilik kita itu adalah Tuhan.
Maka ketika kita mati, kita kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, apa yang dari debu kembali menjadi debu. Tapi roh kembali kepada yang memberikannya. Siapa itu? Tuhan. Ketika Adam diciptakan, dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah, kemudian dihembuskan roh itu, dan dia menjadi makhluk hidup. Maka roh tidak pernah mati, dan dia kembali kepada Tuhan yang menganugerahkannya. Dia yang punya kita, dia pemilik kita. Kalimat yang keempat, kita umatnya. Artinya kita jemaat, ini adalah umat Tuhan. Kalimat berikutnya, kita domba gembalaannya. Adalah gambaran bahwa kita adalah domba gembalaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau digembalakan oleh Tuhan, maka kita tidak layak disebut sebagai umat Tuhan. Karena kita ini domba. Dan domba harus manut kepada siapa? Gembala agungnya. Yaitu siapa? Tuhan. Jadi kalau kita punya gembala, gembala ini memegang mandatnya Tuhan sebagai gembala agungnya untuk mengembalakannya. Maka bisa dibayangkan, Tuhan gembala agung kita, kemudian memakai seseorang untuk menjadi gembalanya. Ketika tidak ada yang dipakai menjadi gembala untuk mengembalakan umatnya, pasti ada sesuatu yang hilang. Itu yang terjadi. Karena ini sesungguhnya mandat yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa untuk Tuhan bisa pakai umatnya, untuk kemudian menjadi seseorang yang dipilih untuk menjadi apa? Orang yang dipanggil untuk melaksanakan itu. Nah, bagaimana perjanjian lama ini kita akan lihat di perjanjian baru. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu tidak melulu di dalam perjanjian lama. Tapi bagaimana perjanjian lama ini ketika kita lihat juga dalam perjanjian baru. Apakah Tuhan di perjanjian lama berbicara sebagai gembala, itu juga ada di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Mari kita akan lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Kita tidak akan baca dari semuanya. Tetapi saya akan melihat apakah ciri-ciri Yesus sebagai gembala. Karena Yohanes 10 itu berbicara kepada Yesus yang adalah gembala. Perjanjian lama menceritakan Tuhan adalah Allah, Dia adalah pemilik kita, Dia yang punya kita, Dia yang mengembalakan kita. Nah, kemudian Yesus itu juga adalah yang menciptakan. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Segala sesuatu pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 3 tidak ada segala sesuatu yang telah jadi tanpa Dia. Tanpa sang firman, tanpa Yesus. Yesus mencipta. Allah perjanjian lama mencipta, Yesus mencipta. Kalau begitu siapa Yesus? Yesus adalah sang pencipta. Itu hebatnya. Nah, kita akan bicara di Yohanes 10 setelah kita melihat secara kontekstual. Apakah ciri-ciri Yesus sebagai gembala yang baik? Mari kita lihat yang pertama, ayat 14. Yang pertama adalah Yesus sebagai gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14 katakan begini, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mari kita akan pahami apa bedanya mengenal dan tahu. Kulo tepang kalian Pak Martinus. Beda enggak? Saya tahu Pak Martinus. Mesti beda. Saya mengenal Pak Presiden dengan saya tahu Pak Presiden. Itu beda. Bedanya di mana? Nih saya kasih tahu. Mengenal dalam kata ini artinya adalah memahami dengan sungguh-sungguh, baik yang mengenal maupun yang dikenal. Dengar ini. Mengenal di sini artinya memahami dengan sungguh-sungguh, tahu betul
baik yang mengenal kita maupun yang dikenal yang adalah kita, ada keintiman, ada persahabatan yang erat. Itu kata mengenal. Kalau saya mengenal istri saya, berarti saya tahu sifatnya dia. Suatu ketika Bapak Ibu, ada sepasang rumah tangga, kemudian ada seseorang datang ke sepasang rumah tangga ini. Dan ketika seorang bapak ini, dia begini, tak 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 gitu di meja 3 kali, kemudian muncullah teh panas, pisang goreng. Orang yang bertamu di satu tempat ini berkata begini, wah luar biasa nggih Pak, Bapak hanya ketuk meja 3 kali saja keluar teh sama apa? Pisang goreng. Nah kalau Bapak 3 kali ketuk lagi, yang keluar apa lagi Pak? Kemudian dia ketuk lagi 3 kali. Yang keluar apa? Istrinya duduk ikut jagungan di situ. Wah luar biasa ya, dia kaget. Suatu ketika dia pulang. Ketika pulang, dan kemudian Pak Pendeta itu datang ke tempat dia. Dia mencoba seperti apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta, dia ketuk meja 3 kali. Apa yang terjadi? Kemudian istrinya ngintip, dia ketuk lagi 3 kali, kemudian dia buka pintu. Ngapain ketuk-ketuk pintu? Ada tamu, ada Pak Pendeta, tidak sopan. Nah, apa yang membedakan? Ini persoalan, sebuah gambaran. Persoalannya karena tidak pernah mengenal dan tidak pernah kompromi dalam sebuah kode dalam rumah tangga. Pak Pendeta tadi tidak perlu untuk bicara, tapi sudah mengenal bagaimana kode yang disepakati bersama. Keintiman yang terjadi itu membuahkan kesepakatan bersama. Itu mengenal. Jadi kalau orang ikut-ikutan tapi dia tidak tahu dan tidak pernah ada kesepakatan keintiman yang terjadi, jangan coba-coba. Akhirnya istrinya marah, bilang tidak sopan. Nah, jadi beda mengenal dengan tahu. Saya tahu Pak Presiden saya, tapi apakah Pak Presiden saya itu mengenal saya? Saya tahu Bapak A, tapi apakah Bapak A itu mengenal saya? Maka rumah tangga bisa hancur ketika tidak ada pengenalan, tapi yang ada hanya tahu. Kamu tahu istrimu, tahu. Pergi kemana, ke pasar. Kamu tahu istrimu, tahu. Tapi tidak pernah kenal. Karena tidak pernah komunikasi dengan baik. Itu perbedaannya. Gembala agung kita, Yesus, itu bukan sekedar tahu. Dia mengenal. Ada keintiman dengan kita. Itu Yesus. Bahkan orang berkata, hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sejauh doa. Itu menunjukkan betapa intimnya menjadi sahabat kita, Tuhan atas hidup kita. Manusia dapat mencari Tuhan, tetapi tanpa pengenalan Tuhan manusia tidak akan mampu untuk mengenalnya. Karena manusia itu terbatas. Ada penyataan Tuhan untuk orang mengenal Tuhan. Tapi apakah semua penyataan Tuhan kemudian dikenal oleh kita dengan baik? Contoh nih, yang pertama penyataan Tuhan melalui ciptaannya. Orang tahu bahwa ada Tuhan karena ada ciptaan. Tapi apakah dia mengenal siapa Tuhannya dengan ciptaan? Tidak, malah salah kaprah. Kemudian ada yang mentuhankan batu, ada yang mentuhankan kayu, ada yang mentuhankan ciptaan-ciptaan. Bahkan justru ciptaannya sendiri pun bisa dianggap sebagai Tuhannya. Itu yang terjadi. Yang kedua, melalui sejarah manusia. Ada manusia di dunia ini,
Kemudian orang siapa? Mencari siapa? Siapa? Dia tahu ada yang menciptakan. Dan dia bisa berkata, yang menciptakan adalah Tuhan. Tapi apakah dia mengenal Tuhan dengan tahu dalam sejarah manusia diciptakan? Tidak. Karena ada juga orang yang mentuhankan manusia. Orang yang banyak duit misalkan, bisa jadi Tuhan dari seseorang ini. Sehingga dia ngomong apa saja itu bisa diikuti. Itu bisa terjadi. Salah lagi. Tidak mengenal Tuhan. Dia tahu yang menciptakan Tuhan, tapi kebingungan siapa Tuhan. Yang ketiga, melalui firman-Nya yang tertulis. Orang tahu ada Tuhan karena ada firman yang tertulis. Tetapi jangan salah. Ketika orang hanya sekedar tahu firman yang tertulis tidak memahami dengan benar, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dan salah terhadap pemahaman firman Tuhan. Ada Pak? Ada. Contohnya gini. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, muridnya tidur, diajak doa dia tidak kuat. Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah engkau untuk berdoa berapa jam? 1 jam saja. Ketika orang melihat ini, ayat ini, dia bilang apa? Doa yang diterima Tuhan itu adalah apa? 1 jam sekali doa. Kalau Anda berdoanya 1 menit, 5 menit, 45 menit, tidak 1 jam, tidak diterima Tuhan. Setuju? Hati-hati. Alkitab menuliskan begini, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu, maka Bapamu yang di surga mendengar. Tanpa melihat konteks pembicaraan, dia hanya memahami 1 ayat ini, dan dia mengambil keputusan. Doa yang benar itu, ketika engkau masuk kamar dan tutup pintu. Jadi di luar pintu, doamu tidak diterima. Benar? Tidak bisa mengenal Tuhan. Begitu rupa. Dia tahu firman, tapi tidak mengenal. Satu-satunya cara adalah apa? Anugerah Tuhan yang turun menyatakan diri melalui firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita tahu firman itu, tapi juga mengenal lebih jelas apa yang diteladankan, apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, disaksikan oleh para muridnya. Ketika bangkit, sekalipun ada yang kemudian membuat fitnah bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada suatu malam. Kemudian orang mulai di situ dibagiin uang untuk berkata bohong. Tetapi sejarah, tetapi hati nurani manusia tidak bisa dibohongi. Karena Tuhan mengenalkan, para murid mengenal, sehingga orang itu tahu siapa yang bangkit. Itu dalam sejarah manusia, dilihat oleh manusia, dilihat oleh para muridnya. Maka siapa yang berani untuk membantah daripada kebenaran ini? Kekristenan itu sudah mau dipelencengkan sejak awal abad pertama. Yesus tidak akan diakui siapa dia di dalam hidupnya di dunia ini. Bahkan orang sengaja untuk kemudian tidak mengakui siapa yang tergantung di kayu salib. Karena itu puncak daripada iman kekristenan. Tetapi apakah kemudian kekristenan gugur? Apakah Tuhan gagal? Tidak. Kita tidak bisa mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenalkan diri. Dan kita generasi Thomas yang adalah milik Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat secara body, sekalipun kita tidak melihat penyataan itu secara langsung, tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya, sekalipun dia tidak melihat. Itu kebenaran yang luar biasa, yang tak terbantahkan dari zaman ke zaman.
perdebatan dan lain sebagainya. Sampai sekarang siapa yang kemudian bisa berbuat bohong? Tidak bisa. Saudaraku, kita lihat akhirnya akan banyak orang yang bertobat. Tidak mau dibohongi lagi. Digitalisasi mulai merambah, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran itu. Siapa Yesus yang sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ciri daripada Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 tadi, ayat 4. Yohanes 10 ayat 4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, ini kata Yesus, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yang kedua adalah domba yang baik itu berjalan di depan. Berjalan di mana? Di depan. Gembala di Israel itu selalu di depan, dan dombanya itu mengikuti di belakang. Itu domba di sana. Domba itu mengenal suara gembalanya. Omongannya, tutur katanya diketahui oleh dombanya. Sehingga kalau ada orang lain dengan kode yang lain, dia tahu. Maka ini menjadi gambaran. Dan tidak pernah keliru. Itu domba di sana. Yang berikutnya, tetapi jika tersesat domba ini ciri dombanya, kemudian ketinggalan keluar dari kawanan, misalkan terperosok begitu, maka domba itu sulit untuk kembali. Jadi domba di sana itu ketika keluar dari kawanan, dia sulit untuk kembali. Dan kalau sudah begitu, bisa jadi tempat untuk apa? Makanan serigala. Itu domba yang menjadi gambaran ini. Jika kita ini keluar dari kawanan jemaat, kita tidak setia, keluar dari persekutuan, dari ibadah kita, maka kita bisa terperosok dan kandang, ya, keluar dari kandang, sulit untuk kembali. Maka Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan jangan jauhkan dari pertemuan-pertemuan apa? Ibadah kita. Bukan jangan jauhkan dari gedung gereja, bukan gitu. Yang membuat esensi penting dalam iman kita adalah jangan jauhkan atau jangan jauh dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Jadi tidak ada karena di tempat ini, kemudian di sana dan sebagainya. Bahkan domba-domba yang menjadi gambaran umat orang Israel sendiri pun berpindah-pindah malahan tempatnya untuk beribadah itu. Sesuai ketika dia berada di padang gurun, ketika keluar dari Mesir itu ya, disitulah itu menjadi tempat di mana pertemuannya dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa ditemuin di mana saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih arti gembala di depan? Kenapa di depan? Saya mau kasih tahu. Artinya adalah Yesus, gembala kita yang di depan, itu Yesus adalah pemimpin kita. Yesus pemimpin kita. Yang kedua, Yesus adalah pembela kita. Yang ketiga adalah Yesus adalah pemelihara kita. Yang keempat, Yesus adalah teladan kita, maka dia di depan. Jika kita tidak mendapatkan figur pemimpin yang baik di dunia ini, Bapak Ibu, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak usah mengeluh. Tetapi masih ada harapan pemimpin yang tidak pernah salah. Pemimpin yang luar biasa, yaitu Yesus. Jadi saya mau kasih tahu, jika cari gembala, pemimpin,
Jangan cari orang sempurna. Tidak pernah akan dapatkan di dunia ini. Tahu ini. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Walaupun kita bisa punya kriteria. Berikutnya, jika kita kehilangan figur orang-orang yang memelihara kita dalam rumah tangga kita, tetaplah sabar. Karena masih ada figur di rumah tangga kita yang bisa memelihara kita. Siapa? Yesus. Hai istri, kalau engkau tidak mendapatkan figur pasanganmu, suamimu yang sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna. Figur yang sempurna adalah Yesus. Hai suami, kalau engkau punya pasangan yang mungkin menurut engkau cerewet, menjengkelkan, ngorokan gitu, engkau melihat ada kekurangan. Iya, tidak ada yang sempurna manusia di dunia ini. Tapi kita ada sukacita karena masih ada figur Tuhan Yesus. Bersabar dan terus berdoa. Justru disitulah melatih imanmu. Justru disitulah untuk meningkatkan ketabahanmu. Jika kita kehilangan figur yang seharusnya membela kita di dunia ini, berharaplah kepada Yesus sebagai figur yang mampu membela Bapak Ibu. Mungkin tidak ada seorang yang mampu membela kita sebagai seorang anak yang seharusnya membutuhkan orang tua untuk membela dirinya, untuk menolong dirinya di saat sedang menghadapi kondisi dan situasi. Tapi tidak pernah peduli dengan kita. Tetap ampuni orang tuamu. Karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi ada satu figur yang mampu membela kita, yang bisa memberikan jalan keluar dengan caranya, yaitu Tuhan Yesus Gembala Agung kita. Sadari ini. Sehingga kita tetap hormat sama orang tua. Jika kita tidak menemukan keteladanan dalam diri orang tua kita, carilah keteladanan di dalam Yesus Kristus. Mungkin kau tidak mendapatkan keteladanan dalam kepemimpinan dari ayahmu. Mungkin kau tidak mendapatkan keteladanan dari pembicaraan ibumu. Karena memang orang tua kita, ayah dan ibu kita ada kekurangan. Yang sempurna hanya Tuhan. Carilah di dalam Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang jahat di hadapan orang tuamu. Bukan semakin baik hidupmu. Tapi hormati dia. Ampuni dia. Tuhan, aku mengampuni kesalahannya. Seperti engkau mengampuni kami. Kekurangan orang tuaku, kami ampuni. Tapi aku menemukan kelebihan di dalam Tuhan sebagai Gembala Agungku. Yang terakhir, yang ketiga, ciri gembala yang baik, rela berkorban bagi dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi siapa? Domba-dombanya. Apa buktinya? Yesus mati di kayu salib. Itu sebagai korban. Seorang yang bernama Harry Dixon Loss, dia menuliskan dalam lirik lagu NP nomor 73, Penebus Junjunganku, yang menggambarkan pengorbanan Yesus dengan luar biasa. Banyak orang yang nangis ketika dia memujikan lagu ini. Dia berkata begini, di pagi dahsyat ke Golgota, Kristus berjalan sangat lelah, mati di salib, ia rela dosa manusia ditanggungnya. Ku insap kini, Yesus aduhai, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita, ia menderita penebusku. Luar biasa. Harry Dixon merasakan kondisi di saat dia tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini,
Di saat dia tidak mendapatkan pembelaan atas hidupnya, dia memandang salib. Bukan salib yang memberikan jalan keluar, tapi ketika dia memandang salib, dia ingat pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi hidupnya. Gembala yang sejati rela berkorban bagi domba-dombanya dari serigala yang menyerangnya. Itu Allah kita. Jika saat ini kita sedang dalam tekanan, jika Bapak, Ibu, dan Saudara dalam masalah yang berat, pandang peristiwa yang terjadi di salib. Yesus Kristus rela untuk menjadi korban agung untuk membela kita, bahkan dosa kita. Apa balasan kita saat ini? Jadilah domba yang baik. Dengan cara apa? Yohanes 10 ayat 3 dan 16. Mendengar suara gembalanya. Dengar suara Tuhan gembalamu. Dengar firman Tuhan. Dengar siapapun yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan di tempat ini. Dan ketika firman yang disampaikan adalah firman Tuhan, dengar itu. Itu menjadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berikutnya Yohanes 10 ayat 4. Mengikuti Yesus sebagai gembala. Ikuti Yesus. Teladani Yesus. Yang ketiga, Yohanes 10 ayat 9 dan 14. Mengenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Jangan lepaskan imanmu, keyakinanmu oleh karena tantangan dunia. Jangan kau jual imanmu hanya karena jabatan. Jangan jual imanmu hanya karena wanita. Jangan jual imanmu hanya karena pria. Jangan jual imanmu oleh karena harta di dunia. Tetapi percaya kepada Yesus Gembala Agungmu yang mengenal engkau. Dan kita harus mengenal Dia. Siapa Dia dalam hidup kita? Ada satu tokoh, Bunda Teresia. Suatu ketika, panti di mana tempat dia ada, dirampok oleh penjahat. Pada saat itu penjahat berkata begini, minta duit. Tetapi Bunda Teresia berkata, saya tidak punya duit. Kemudian dia merampok bahan makanan yang di situ, sembako. Ada gandum, ada gula yang untuk makanan bagi anak-anak di panti itu. Karena Bunda Teresia adalah seorang yang mengabdikan diri untuk anak-anak yang tidak punya orang tua. Anak-anak yang terpinggirkan. Anak-anak yang termarginalkan. Setelah itu penjahat ini pamit begini. Sudah, saya pergi. Kemudian Bunda Teresia berkata begini, Jesus bless you. Tuhan memberkatimu. Penjahat ini kaget. Ketika kaget dan kemudian mendekat Bunda Teresia dan berkata, mengapa engkau tidak mengutuk aku? Sedangkan aku sudah berbuat jahat terhadap engkau. Satu kata yang diucapkan, satu kalimat yang diucapkan oleh Bunda Teresia. Dia berkata begini, bagaimana mungkin aku mengutuk engkau, sedangkan Tuhan mencintai engkau. Pada waktu itu, penjahat ini tunduk di hadapan Bunda Teresia. Dan dia berkata, ampuni saya. Siapa yang mampu mengubahkan, melembutkan orang yang jahat ini? Bukan Bunda Teresia. Tapi Bunda Teresia mengemban mandat Gembala Agungnya yang mengasihi dia. Maka dia tidak pernah mengutuk sekalipun dia disusahkan. Jangan mengutuk teroris, saudara. Lawan kita bukan darah dan daging. Sekali lagi, tidak boleh. Tapi doakan supaya dia sadar. Dunia ini akan diguncangkan dengan pengajaran-pengajaran yang baik.
dimulai dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Kasih mereka. Alkitab katakan apa? Kasihlah musuhmu. Jangan kutukin dia, tapi berdoalah bagi dia. Itu cara Tuhan. Itu yang diteladankan Tuhan. Ketika dia hadir di dunia ini. Sampai kepada penyalipannya dan dia berdoa. Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu ajaran yang luar biasa. Yang tidak ada dimanapun. Maka kasihilah sesama kita. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus. Sama seperti Bunda Teresia yang meneladani Yesus. Karena Yesus mengasihi semua orang. Tebarkan kasih-Mu bagi sesama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Mengucap syukur. Engkau Tuhan yang luar biasa. Karya-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau rela menjadi korban. Engkau disalibkan. Engkau mati dan dikuburkan. Memberi teladan yang luar biasa. Pengampunan-Mu yang besar. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan. Dan saat ini Tuhan, ajar kami. Untuk kami sesuai hidup kami. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menjadi berkat terhadap sesama kami. Membangun hubungan yang baik. Tidak mengutukin orang lain. Sekalipun mereka berbuat jahat pada kami. Karena senjata kami yang ampuh adalah kasih-Mu Tuhan. Yang begitu besar atas diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan kami mohon petugas bisa maju ke depan. Oh iya, iya. Sebelum kita mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan diri, kita bersama-sama akan menyaksikan satu pujian kepada Tuhan yang sangat luar biasa pada sore hari ini.
Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Prinsip penting dalam mengikuti perjamuan Tuhan, ada 5 hal yang perlu menjadi catatan buat kita semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di setiap kelompok masing-masing. Pertama, perjamuan Tuhan dilakukan untuk memberitakan karya penyelamatan dalam Tuhan Yesus Kristus melalui korban di kayu salib. Itu di ayat 26. Yang kedua, harus orang yang percaya Tuhan Yesus yang boleh mengikuti. Ada kata layak, dibuktikan dengan dibaptiskan. Karena orang yang sudah percaya, dia dibaptiskan. Itu gereja baptis. Yang berikutnya, yang ketiga, harus bertanya dalam hati. Ada kata menguji diri sendiri. Mengakui pengorbanan Yesus atau tubuh Tuhan. Diuji apakah betul saya sudah percaya melalui penyaliban Yesus untuk mengampuni dosa saya. Yang keempat, prinsip yang keempat, anak-anak dan yang belum percaya tidak diperkenankan mengikuti perjamuan Tuhan ini. Ada waktunya bagi anak-anak yang belum dibaptiskan, kemudian baru mengikuti setelah dibaptiskan. Yang kelima, tidak boleh main-main, karena ini upacara agung, perjamuan Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan yang agung, sehingga disebut upacara agung. Maka Alkitab berkata, kita tidak boleh main-main. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan pada sore hari ini. Mohon dibuka. Dan selanjutnya diedarkan. Yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan nanti ikuti pelaksanaannya bersama dengan saya. Diterima dan berdoa secara pribadi. Kita merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Berdoa masing-masing. Untuk makan dan minumnya nanti ikuti arahan kami.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena pengorbananmu, tubuhmu yang dipaku di kayu salib, itu karena kasih-Mu untuk mengampuni dosa-dosaku. Saat ini Tuhan, kami boleh memperingatinya. Dan kami ya Tuhan, saat ini mengenang akan karya-Mu itu melalui perjamuan kami. Biarlah ya Tuhan, Tuhan menguatkan setiap iman kepercayaan kami kepadamu, sehingga kami tetap setia kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama nikmati. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, darah-Mu yang tercurah mengucur, itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Saat ini Tuhan, kami boleh mengingat, mengenang akan karya-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar itu atas kami, melalui perjamuan kami, dengan anggur sebagai lambang daripada darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami boleh selalu mengingat, kuatkanlah iman kami dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Karena melalui perjamuan ini ya Tuhan, kami boleh melihat karya kasih besar daripada Tuhan di kayu salib untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita demikian dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pelaksanaan perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami boleh menerima kebahagiaan atas segala sesuatu yang terjadi. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan menjadi dasar hidup kami untuk tetap setia pada Engkau. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu dalam hidup mereka dan dalam kesulitan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pelaksanaan perjamuan Tuhan pada hari ini telah selesai dan terima kasih untuk kebersamaannya di dalam persekutuan ini. Para petugas silakan kembali ke tempat duduk dan saya serahkan kepada worship leader. Sungguh hikmat dan luar biasa perjamuan Tuhan dan juga firman-Nya menguatkan iman kita dan terus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian pujian 304, Kuserahkan hidupku karena-Mu, akan kita nyanyikan untuk meresponi firman Tuhan dan pengorbanannya. Kita akan nyanyikan semua bait. Aduh
Bait yang kedua. Bait yang ketiga. Agar kau bebas. Bait yang terakhir. Keselamatan penuh. Bapak Pendeta Martinus Mendi akan memimpin kita menutup ibadah Jumat Agung dan juga doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama dengan berdiri. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kebaktian kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati. Ampuni ya Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarkanlah ya Tuhan kami yang ada di tempat ini pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati bagi saudara-saudara kami yang berada di kelompok-kelompok KPW masing-masing. Tuhan Kau memberkati mereka. Berkati anak cucu mereka, berkati orang tua mereka, berkati ya Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menolong dan mengabdikan diri bagi kemuliaan Tuhan pada pelayanan hari ini. Terima kasih Bapa, biarkanlah kami mensyukurinya dan kami ya Tuhan juga menyerahkan persembahan kami yang akan kami berikan kepadamu. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Marilah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
yang ada di tempat ini dan juga yang ada di setiap kelompok-kelompok KPW yang bersama-sama dengan kami. Kita tunduk di hadapan Tuhan dan menerima berkat dari Dia. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput engkau masuk dalam pesta anak domba yang penuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk dan berdoa, setelah itu bisa meninggalkan tempat ini. Ya, sidang jemaat dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Golgota. Seperti biasa dari jemaat yang ada di rumah masing-masing ataupun di dalam gedung gereja, kita bisa mulai memberikan persembahan Golgota yang sudah disediakan di gedung gereja ini di depan dekat pintu keluar. Silahkan jemaat yang di bangku sebelah selatan bisa memulai dulu untuk memberikan persembahan Golgota, dimulai dari bangku paling belakang. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing, silahkan bisa mengikuti dan memberikan persembahan Golgota yang sudah disediakan tentunya. Silakan Bapak Saudara yang di bangku utara dari paling belakang bisa memberikan persembahan. Hanya ku temukan dalam Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada menamamu. Selamat pulang, selamat Kasih Jumat Agung memperingati Paskah tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Monggo Pak Pendeta, silakan bisa. Yang tak berulang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau lakukan yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Cek, cek. Oke, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan kita pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan
segenap pelayanan